Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sarku di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi di channel saya Macan Abang yang akan mengangkat kisah-kisah ataupun makam-makam para aulia yang lebih banyak yang masih mastur yang saya angkat di sini ya. Semoga informasi dari channel saya ini bisa membantu menambah informasi bagi rekan-rekan dan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Baik, kali ini saya berada di Desa Kelintung, Kecamatan Kelurahan Kepatian ya, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Di sini saya akan menyambangi salah satu min aulia, seorang pejabat dari Giri Kedaton pada waktu itu yang menjadi jaksa pada pemerintahan Giri Kedaton. Saat ini saya berada di depan Balai Dusun yang ada di Kelintung, dan Balai Dusun ini berada tepat di depan area dari makam beliau. Di depan saya ini adalah area dari pemakaman beliau. Di depan pintu masuk terdapat sebuah gendong, tapi mungkin ini baru gendong ini. Mungkin akan digunakan untuk tempat air minum atau untuk bersuci ya, kurang tahu juga. Baiklah rekan-rekan, saya akan coba masuk ke dalam area makam beliau ini. Kan kita lihat di area makam ini ada makam siapa saja yang ada di dalamnya ya. Area pemakaman ini berada di dekat dari rumah warga, berada di tengah-tengah dari perkampungan ini. Untuk lokasi makamnya dikelilingi dengan pagar bambu ya, sedikit banyak masih terawat juga ya, masih terawat dan masih ada yang mempedulikan. Dan ini semoga kedepannya dengan informasi ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada para warga agar bisa lebih bisa menghargai atas jasa dari para leluhurnya, khususnya yang ada di pemakaman ini sebagai leluhur atau sesepuh warga desa Kelintung ya. Karena menghormati leluhur itu juga sama halnya kita menghormati kepada kedua orang tua kita ya, karena dari para leluhur lah adanya kita. Dan juga dengan menghormati leluhur kita akan bisa menghargai atas perjuangan beliau-beliau, khususnya dalam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama ya. Di area pemakaman ini kita lihat barangkali di sekitarnya ini ada pemakaman selain makam yang ada di dalam pagar ini ya. Jadi makam utama ada di dalam pagar ini yang berada di bawah pohon. Berada di bawah pohon, sepertinya tadi saya lihat pohon ini adalah pohon bidara. Baik, saya akan coba masuk ke dalam. Assalamualaikum ya.
Ya rekan-rekan, sekarang saya sudah berada di dalam area utama ya dari makam beliau, dan kita lihat ada jejak arkeologis apa yang ditinggalkan di area pemakaman ini. Paling tidak ada bukti fisik yang tertinggal ya. Sepertinya itu masih segar, bunga-bunga itu mungkin ada yang habis ziarah ya untuk menabur bunga di sini. Paling penting sebenarnya untuk mengetahui jejak peninggalan arkeologisnya sebagai bukti adanya keberadaan beliau dulu, dan juga bisa mengetahui pada era siapa dan di tahun berapa, mungkin gitu ya. Ya, ini adalah batu nisan yang sudah patah ya, batu nisan ini. Dan jika saya lihat ya, batu nisan ini masih sangat sepuh ya, masih berada di kisaran antara tahun 1500 sampai 1600 ya, karena ini motifnya masih menggunakan motif kurawal awal. Jadi ini motifnya masih motif sederhana di era-era pertama pada tahun 1400, 500 ke 600 ya. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk jejak kekunoan atau bukti fisiknya memang benar ada ya di sini. Yang ini enggak, ini baru ini sepertinya. Dan ini juga sebenarnya baru juga ya. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk bukti peninggalan masih ada ya batu nisannya. Dan ya ini juga untuk patahan dari batu nisan yang satunya lagi ya. Jadi memang di sini terdapat dua makam. Dan ini bisa sangat terlihat jelas. Ini adalah makam beliau yang laki-laki ya, yang laki-laki, dan ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah seorang pejabat dari bentuk kalamergah yang bukan kalamergah, dari bentuk kurawal yang digunakan di batu nisan ini ya, di samping, baik dari samping dan juga dari atasnya. Jadi memang menurut saya memang benar ini masih berada di kisaran tahun 1500 sampai tahun 1600. Tapi sayang sekali untuk batu nisan ini mungkin warganya tidak begitu mengetahui ya, jadi dibiarkan begitu saja ya. Pada seharusnya ini dipasang seperti ini, diberdirikan, dan juga yang satu ini juga diberdirikan. Jadi untuk yang sebelah sini ini adalah yang istrinya, yang perempuan, dan yang di sebelahnya tadi itu adalah beliau, sang waliullah. Lalu siapakah nama beliau dan bagaimana manaqib beliau, sahib makam yang ada di sini ya. Sebelumnya itu akan kita lihat dulu di bagian kaki ya, di bagian kaki apakah ada pasangannya ataukah hanya yang ada di kepala tadi. Iya, ternyata memang benar ada. Ini memang masih asli ya, masih asli, sama bahannya dari batu padas keras ya, batu putih. Dan juga yang sebelah situ juga ya sama, berarti memang benar di sini ada dua makam dan beliau sepasang suami istri ya. Baiklah rekan-rekan, di sini saya akan memberikan sedikit jabaran tentang manaqib beliau, siapa beliau yang ada di makam ini, dan pada era tahun berapa beliau ada di sini. Mungkin akan sedikit meminta waktu kepada rekan-rekan ya untuk bisa
menyimak sedikit paparan yang akan saya sampaikan mengenai beliaunya. Baik, menyambung sanad dari Aulia Sunan Giri ya. Ketika pada tahun 1493 Masehi dilaksanakanlah ekspedisi Giri Kedaton pertama yang bertujuan untuk dakwah Islam dan juga untuk menutup tempat-tempat sentra pemujan. Tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Ketika agama Islam itu sudah dipeluk oleh warganya, maka tempat pemujaan itu akan ditutup. Jadi tidak menutup dengan menggunakan anarkisme ya. Perlu diingat bahwa tidak menggunakan cara anarkisme, tapi menggunakan dakwah yang damai. Ketika ekspedisi dilaksanakan, awal perjalanan yang dilakukan adalah penutupan di sentra Butuh Putih atas perintah dari Kanjeng Sunan Ampel ketika beliau masih sugeng ya. Karena di Ampel Dento sendiri sudah ditutup oleh Kanjeng Sunan Ampel sendiri. Apa sentra yang ada di Ampel Dento? Sentra ini nama yang belakang, Dento atau Denta. Sebenarnya itu adalah nama dari tempat pemujaan. Karena apa? Karena Ampel Dento sebenarnya dulu adalah tempat suatu sentra yang besar yang bernama New Denta. Karena itu, karena tempat tersebut adalah sebuah pemberian, maka zaman dulu dinamakan Ampil. Ampil atau pemberian. Jadi untuk nama New Denta, New-nya dihilangkan menjadi Ampel Denta. Baik, start dari situ di sentra Butuh Putih, kemudian perjalanan dilanjutkan untuk dakwah Islamnya dan penutupan sentranya dari Buka Angin, dari Kebraon, Jogoloyo, Panjangrau, dan di beberapa tempat yang lain tidak bisa saya sebutkan semuanya, sampai akhirnya ke daerah Setro Menganti. Setelah di Setro Menganti, kemudian di beberapa sentra tersebut sudah ditutup karena semuanya sudah memeluk agama Islam, termasuk di Setro, di desa Sidowungu ya, Sidowungu, Sidojakung, terus Domas, kemudian Randuwono, kemudian Setro Pekalangan atau Pengalangan, Setro Median, dan di Lakar Santri atau Bikit New Denta atau sekarang disebut dengan Sikit New Denta. Sikit New Denta ini ada hubungannya dengan Sikit New Denta di Ampel Denta. Dari setelah penutupan tersebut dibangunlah Bangsal Sri Menganti atau suatu tempat pusat pemerintahan Giri Kedaton yang berada di desa, sekarang menjadi desa Bongso. Disitulah tempat pusat pemerintahan Giri Kedaton yang dimaksud dengan Bangsal Sri Menganti. Setelah pendirian Bangsal Sri Menganti tersebut, kemudian dibentuklah susunan pejabat di Giri Kedaton. Nah, ketika itu diangkatlah Pangeran Haryo Pinati sebagai wakil dari Sang Prabu Satmoto dengan gelar Syekh Menganti. Kemudian dari Syekh Menganti tersebut diangkatlah seorang senopati atau seorang patih yang bernama Patih Hendrosari, bukan Hendroseno ya, beda ya. Diangkatlah Patih Hendrosari. Nah, kemudian
Patih Hendrosari, beliau juga merangkap sebagai seorang hakim. Nah, di bawah hakim diangkatlah seorang jaksa. Jaksa ini bernama Syekh Abdul Malik Israel. Nah, kalau zaman dulu seorang pejabat Majapahit atau yang kemudian digunakan di Giri Kedaton, pejabat pemerintahan, pejabat kerajaan itu disebut sebagai Dharma Diaksa. Yang menjadi pejabatnya dalam kedudukan tertentu itu mempunyai nama-nama tersendiri. Jadi Patih Hendrosari, beliau disebut sebagai seorang adiaksa. Adiaksa adalah seorang hakim dan juga seorang senopati. Kalau di zaman Majapahit dulu yang menjadi adiaksa adalah Mahapatih Gajah Mada. Jadi Mahapatih Gajah Mada selain beliau sebagai seorang patih, beliau juga menjadi seorang hakim. Jadi di Giri Kedaton yang menjadi patih Giri Kedaton adalah Patih Hendrosari, dan yang menjadi hakim juga beliau. Di bawah dari adiaksa ada diaksa. Diaksa adalah jabatan seorang jaksa. Nah, yang menjabat sebagai jaksa di sini adalah Sayyid atau Syekh Abdul Malik Israel. Ya, di situ makamnya di depan. Yang sebelah timur dan di sebelah baratnya adalah istri beliau. Baik, jadi rekan-rekan bisa memahami, bisa mengetahui bahwasanya ada perbedaan antara diaksa, adiaksa, dan dharma diaksa. Jadi kalau diaksa adalah pangkat sebagai seorang jaksa, adiaksa adalah pangkat sebagai seorang hakim, ya. Dan dharma diaksa adalah nama para pejabat-pejabat kerajaan. Baik, jadi yang ada di desa Gelintung ini adalah seorang jaksa atau diaksa dari Giri Kedaton. Masya Allah, beliau sangat luar biasa ternyata di sini. Jadi warga desa Gelintung patut berbangga karena di sini ada min aulia yang juga mempunyai kedudukan sebagai seorang jaksanya Giri Kedaton. Patut berbangga, dan juga warga juga saya menyarankan patut untuk merawat beliau lebih baik. Untuk nasab siapa beliau, insya Allah nanti ke depan hari akan saya sampaikan ketika dibuka secara umum, ya, dibuka secara umum. Ketika diadakan haul pertama dan pembukaan secara serta nasabnya, maka insya Allah jika saya yang akan diminta untuk mukanya akan saya buka untuk manaqib dan untuk nasab beliaunya. Baiklah rekan-rekan, sekian dulu dari saya, semoga informasi bisa bermanfaat. Salam Sarkup Indonesia barokah, salam Sarkup di seluruh Nusantara, salam satu nisan, salam paseduluran macan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laku nestama ya waro kelawan Mekah